Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat dan terpelihara oleh kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini saya rindu untuk mengajak kita bersaat teduh bersama, mengangkat satu topik bahasan yang menarik, yakni teladan moral Yesus. Nas firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Amin. Sebelum kita sama-sama bersaat teduh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada baiknya kita untuk merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, pimpin dan tuntun sertai kami, supaya kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui pembacaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita patut bersyukur karena Tuhan Allah kita sudah menjadi manusia, berinkarnasi di dalam daging, dan menyatakan kemuliaan Bapa yang tidak kelihatan itu di dalam rupa anak manusia. Sehingga setiap kita yang tidak pernah melihat Tuhan boleh memahami seperti apakah itu Tuhan yang digambarkan di dalam Yesus Kristus. Karena memang dikatakan bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan dari Allah itu sendiri. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Dan tentunya tidak seorang pun yang pernah memandang wajah Allah dan tetap bisa hidup. Karena kemuliaan Tuhan itu consuming fire atau api yang menghanguskan. Kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih, kemurahan dan belas kasihan. Di mana kali ini kita akan membahas mengenai teladan moral dari Yesus Kristus. Apakah yang diajarkan Yesus, segala khotbahnya, sikap perilakunya dan perbuatan-perbuatannya bertolak belakangkah itu dengan apa yang Ia ajarkan? Hari-hari ini kalau ada pendeta atau oknum pastor tertentu yang kalau dia mengajarkan firman Tuhan, tapi kemudian di dalam real life-nya dia melakukan suatu dosa dan kejahatan, bahkan dosa kenajisan yang kadangkala mempermalukan dirinya sendiri dan juga mempermalukan institusinya, itu banyak kali bisa menjadi batu sandungan sehingga orang akan berkata, ia punya moralitas yang tidak sejalan dengan apa yang ia ajarkan. Bukankah banyak kita mendengar berita-berita tentang oknum pastor atau pendeta yang melecehkan jemaatnya secara seksual, atau melecehkan anak didiknya, atau bahkan melakukan kejahatan-kejahatan yang memalukan. Karena semuanya itu lagi-lagi berakar pada kelemahan daging kita. Yesus berkata, roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Tetapi kita mesti hidup dalam roh, kata firman Tuhan. Dengan cara memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Saya menyadari bahwa kekristenan itu sesungguhnya adalah agama dengan nilai moralitas yang sangat amat tinggi, saudaraku. Dan itu juga ditunjukkan dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia menjadi anak manusia. Saya menyadari Bapak Ibu Saudara banyak perdebatan di luar sana. Perdebatan
yang menggugat ajaran-ajaran Kristen yang datangnya dari ajaran atau dari sudut pandang orang-orang non-Kristen. Sehingga saya merasa perlu dan penting sekali supaya kita sebagai orang percaya itu memperlengkapi diri kita. Kalau memperlengkapi diri kita untuk berdebat, saya kira tidak ada gunanya ya. Karena sekali lagi, saya sudah banyak kali menjalani yang namanya perdebatan di sosial media yang tidak ada habis-habisnya. Ya, bagi saya gini, lebih baik kita mengarahkan kekuatan tenaga kita dan waktu kita hanya untuk mengajar mereka yang pengen diajar. Lebih baik kita memberitakan Injil kepada mereka yang memang sungguh-sungguh tulus ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kalau lingkupnya debat, boleh-boleh saja, tetapi biarlah perdebatan ini jangan saudara habiskan di sosial media, karena itu tidak dinotis ya. Perdebatan yang bagus itu perdebatan yang resmi, yang diakui dan disetujui oleh pemerintah, dan berjalan dengan tertib dan baik, seperti itulah. Tapi saya merasa juga perdebatan seperti itu hanya soal-soal intelektual belaka ya. Mengikuti Yesus itu tidak boleh hanya sekedar logika semata, tetapi juga ada iman di dalamnya ya. Karena kalau orang diyakinkan secara logis, mereka akan mudah berbalik ketika ada yang berbicara lebih meyakinkan, seperti itu. Tetapi sebagai pengikut Kristus memang kita perlu memahami kebenaran firman secara logis dan intelektual. Tetapi biarlah itu berakar dari iman ya. Percaya di dalam batin kita. Karena iman dan kepercayaan ini tidak akan mudah tergoyahkan saudara ya. Oleh apapun juga. Nah, bersyukurlah kita memiliki teladan moral yang luar biasa ya. Pernahkah diajarkan di Alkitab bahwa Yesus sekonyong-konyong mendengarkan suara Tuhan ketika ia memandang seorang wanita atau istri daripada murid-muridnya dan berkata, "Oh Petrus, Tuhan berbicara kepadaku bahwa istrimu harus menjadi istriku." Ada nggak kebenaran firman yang berbicara seperti itu? Kalau ada, kita malu jadi orang Kristen. Atau ada nggak ketika Yesus melayani seorang gadis kecil yang berusia sekitar 8 tahun atau mungkin 6, 8 atau 10 tahun. Lalu Yesus berkata, "Oh gadis muda, ya Tuhan berbicara mewahyukan kepadaku bahwa engkau akan menjadi istriku." Saya pikir tidak ada seperti itu ya. Nas firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa wahyu-wahyu Tuhan itu selalu membenarkan hawa nafsu dari Yesus. Tidak ada. Ajaran Kristen tidak ada seperti itu. Bahkan ketika murid-muridnya ditolak di dalam sebuah pelayanan, ya, murid-muridnya tuh marah dan mereka meminta kepada Yesus supaya mereka diberikan izin menurunkan api dari langit. Ya. Tetapi Yesus berbalik memarahi mereka. Karena sekali lagi, Yesus itu punya standar moralitas yang sejalan dengan kasih-Nya. Ia tidak mudah membenci. Ia tidak mudah ingin menghancurkan orang dalam sekejap mata. Tuhan Yesus sadar banyak orang pada masa itu menolak Dia karena mereka tidak mengerti. Mereka seperti orang buta yang menuntun orang buta. Mereka gak memahami, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara melihat juga Yesus melakukan hal-hal yang sumbang di dalam pelayanannya? Banyak orang-orang di luar sana yang istilahnya berandai-andai dengan cara menjelek-jelekan kekristenan. Mereka bilang bahwa Yesus itu istrinya ialah Maria Magdalena. Tetapi tidak ada satupun nas firman Tuhan yang mencatat seperti itu. Mereka cuma berasumsi yang tidak bersumber dari firman Tuhan. Dan betapa bodohnya juga orang Kristen kalau seandainya mereka percaya atau mereka digiring ke arah sana. Kalau saya sih tidak peduli. Apapun yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak mengikuti Yesus dan mereka mulai mengajarkan tentang kita siapakah Yesus, saya tidak akan percaya. Karena dasar dari Yesus yang mereka sampaikan itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin itulah yang dikatakan oleh surat-surat para rasul yang berkata bahwa ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Ya itulah Yesus yang lain.
Bagi saya, Yesus yang tidak sama dengan kitab suci orang-orang Kristen, orang percaya, itu bukan Yesus saya. Apapun asumsi mereka. Ya, silahkan orang berkata bahwa Yesus itu cuma manusia yang dituhankan. Karena bagi saya begini, justru kemanusiaan Yesus yang dipertanyakan itu menyatakan bahwa ia sukses. Ia berhasil menjalankan tugas pelayanannya sebagai anak manusia. Makanya orang selalu memandang Yesus cuma manusia. Yesus cuma manusia. Tetapi orang lupa esensi, ya, hakikat dari Yesus itu sendiri. Ia adalah roh Allah itu sendiri. Roh Bapa, roh Anak, roh Kudus itu adalah satu hakikat. Roh Tuhan Allah yang dari mulanya sudah satu. Esa dalam pemahaman sebuah kesatuan, saudara ya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah sebutan kepada Tritunggal Allah yang dinyatakan di dalam perintah atau amanat agung. Pergilah, jadikanlah mereka segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama itu menggunakan kata onoma yang artinya di dalam satu nama. Inilah ketritunggalan yang mungkin tidak akan disebut Tritunggal, tetapi di dalam pelayanannya, ya itulah penjelasan yang bisa kita dapatkan terhadap iman Kristen, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tolong sampaikan kepada saya, adakah nas-nas firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus menjadi batu sandungan, di mana moralnya itu ada yang gak benar? Silahkan tunjukkan kepada saya nas firman Tuhannya. Karena murid-murid Yesus salah satunya ialah Petrus menulis di dalam 1 Petrus ayat 22 ya. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi saudaraku, betapa tingginya moralitas dari Yesus Kristus sehingga saya tidak akan ragu untuk mengatakan bahwa ia memang adalah Tuhan yang menjadi manusia, ya. Banyak ahli-ahli Taurat di masa itu, ya. Mereka tahu bahwa standar moral dari hukum Taurat itu memang tinggi, saudaraku ya. Standar moral dari hukum Taurat itu memang tinggi. Tetapi hukum Taurat itu tidak memberikan kita kemampuan dari dalam, kekuatan dari dalam untuk kita bisa melakukan segala yang tertulis itu. Dengan kata lain begini, hukum Taurat itu hanya menerangi kepada setiap kita bahwa ini loh dosa, ini loh pelanggaran, ini loh yang tidak boleh kalian lakukan. Namun hanya sekedar menerangi saja. Tetap kita sadar bahwa daging kita ini lemah. Saudara tentu tahu ya, di dalam hukum Taurat itu dikatakan jangan berzina, jangan berdusta. Nah, saya mau tanya kepada saudara, saudara bisa nggak hari ini nggak berdusta dan nggak berzina? Itu pertanyaannya. Sulit bukan? Karena sekali lagi standar moralitas di dalam Taurat itu hanya menjelaskan atau menerangi kita tentang dosa. Tetapi moralitas dari Kristus itu mengajarkan jauh dari lebih dalam. Jangan berzina. Yang diajarkan oleh hukum Taurat itu ialah mereka yang kedapatan berbuat zina, apalagi yang bukan suami istri. Apalagi yang dengan suami atau istri orang lain. Mereka melakukan perzinahan yang layak dihukum rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Tetapi Yesus standar moralnya jauh lebih tinggi. Perzinahan dalam pandangan mata Yesus bukan sekedar sampai jatuh di dalam melakukan hubungan seksual, hubungan badan, hubungan suami istri. Bukan seperti itu. Dalam pandangan mata Yesus, moralitasnya ialah perzinahan itu ketika engkau memandang seorang wanita dan engkau menginginkan dia dalam hatimu, engkau sudah jatuh dalam perzinahan. Sama dengan mereka yang berzina. Sehingga akhirnya mungkin muncul di dalam pikiran saudara, kalau seperti itu, mending jatuh sekalian. Mending melakukan sekalian ya. Tapi itulah standar moralnya. Setiap orang yang mau jatuh dalam dosa itu, biasanya mereka kalah pertempuran di dalam pikiran dulu.
ketika mereka memikirkan zina, ya, jatuh dalam dosa perzinahan secara fisik itu akan menjadi eksekusi akhirnya. Tapi kalau saudara memenangkan pertempuran itu di dalam pikiran saudara, engkau menyangkal diri memikul salib. Menyangkal diri artinya menyangkal jiwamu dan keinginanmu yang penuh hawa nafsu itu. Engkau pasti keluar sebagai pemenang, saudaraku. Nah, standar moralitas yang berikut. Hukum Taurat berkata jangan membunuh. Jangan membunuh, betul. Membunuh itu juga di negara kita termasuk adalah perbuatan hukum atau kriminal yang patut dijatuhi hukuman yang sangat panjang ya, apalagi pembunuhan berencana. Di negara kita masih berlaku yang namanya hukuman mati. Ya, saudara ya, atau hukuman seumur hidup lah. Untuk hukuman pembunuhan ini memang berat, saudara ya. Nah, tetapi Yesus berkata, kalau engkau membenci saudaramu, nah, saudara sudah sama dengan pembunuh dalam pandangan mata Tuhan. Ya, kita harus setuju ya. Banyak kali pembunuhan yang terjadi di negeri ini itu berawal dari kebencian dalam pikiran, dalam hati. Kebencian itu menumpuk, kekecewaan, kemarahan itu menumpuk. Atau ada yang Gen Z hari-hari ini yang mental health ya, yang banyak kali berpikir pendek. Ketika tersinggung dengan kata-kata temannya, ia merencanakan pembunuhan. Atau ia dengan sigap mengambil pisau dan menusuk temannya sampai mati. Padahal ya teman. Karena itulah kebencian itu adalah akar dari pembunuhan. Maka saudara yang membenci saudaramu, saudara layak disebut juga sebagai pembunuh manusia. Itu yang firman Tuhan katakan. Betapa tingginya moral ya bagi orang-orang percaya. Saya mau katakan kalau saudara memiliki teladan moral seperti Kristus, saudara tidak akan mungkin korupsi. Karena saudara tahu bahwa korupsi itu sama dengan mencuri. Karena firman Tuhan berkata jangan mencuri. Tapi engkau memikirkan bagaimana caranya korupsi, itu tanda-tandanya bahwa engkau bakal melakukannya. Segala sesuatu yang saudara pikirkan berulang-ulang di tempat tidurmu, engkau rencanakan itu semua, coba pikirkan baik-baik. Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu kebenaran firman Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur sekali lagi. Tuhan Yesus saya tuh bukanlah pribadi yang jahat. Ya, pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang luar biasa. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Ketika ia dianiaya, ia tidak lantas memanggil 12 pasukan malaikat. Walaupun ketika ia ditampar oleh salah satu prajurit, ia bertanya kepada prajurit itu, mengapa engkau memukul aku? Kalau aku melakukan suatu kejahatan, sebutkan kejahatannya yang layak membuat aku dipukul. Nah, seperti itu, saudara ya. Di sini Yesus menyatakan juga pembelaan dirinya. Tidak lantas juga iman Kristen itu nerimo, tetapi kita juga harus stand di atas kebenaran. Banyak orang mempertanyakan ini. Dan banyak orang di luar sana tuh rada nyeleneh, saudara ya. Yesus mengajarkan tampar pipi kiri ya. Tampar pipi kiri. Kalau engkau ditampar di pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Itu sebuah penghinaan. Tetapi kenapa kata orang kalau Yesus ditampar dia malah stand, kayak membela dirinya, bertanya kepada centurion? Itu memang beda ya. Ada banyak penjelasan di luar sana yang menyatakan bahwa ditampar di pipi kanan itu, itu tentu tidak menggunakan telapak bagian dalam ya, tangan kita ya. Kalau ditampar pakai telapak bagian dalam tangan kita, itu masih bisa dibilang penghinaan ya. Tamparan itu ya, tempelengan itu. Kalau ditampar di bagian kanan, itu artinya penghinaan yang jauh lebih mempermalukan, penghinaan ganda. Jadi Yesus berkata kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu ya. Jadi saudaraku, Yesus sedang mengajarkan sebuah kiasan di sini ya, sebuah kiasan bahwa kalau engkau diperlakukan jahat, engkau diperlakukan tidak adil, engkau dicurangi, jangan dibalas dengan kecurangan. Ya, hukum Taurat mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi Yesus mengajarkan
Kalau engkau diperlakukan tidak adil, jangan membalas semua itu dengan kejahatan. Ya. Artinya itu berbeda sekali dengan ketika Yesus ditampar. Ya, beda kasusnya di sini ya. Kalau ditampar oleh prajurit centurion itu harafiah ditampar, bukan sebuah kiasan. Dan Yesus sendiri pun tidak menampar balik, saudaraku ya. Orang bertanya kenapa Yesus nggak kasih pipi sebelahnya? Ya, karena jelas itu bukan harafiah, itu cuma kiasan, saudara ya. Saya juga atau saudara juga kalau hari ini ada orang tiba-tiba sekonyong-konyong datang kepadamu menampar pipi kananmu, apakah saudara akan diam? Saudara tentu akan bertanya, minimal ya, saudara nggak akan kasih pipi sebelahnya. Ini bro, kurang, tampar lagi pipi sebelah, kan goblok saudara ya. Ketika orang memahami kebenaran firman Tuhan keluar dari konteksnya, kita akan jadi akhirnya gagal memahami keseluruhan makna dari yang sejati dari kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kalau saudara diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil, jangan engkau membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Itulah poinnya saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukurlah bahwa moralitas Tuhan kita Yesus Kristus itu luar biasa. Ia bahkan mengajarkan kita untuk mengampuni kesalahan musuh-musuh kita. Itu sesuatu yang sulit ya. Kalau seandainya Yesus saya memerintahkan, kalau ada orang jahat kepadamu, bantailah mereka karena halal membunuh darah dan menumpahkan darah mereka. Loh, ngeri saya kalau seandainya Yesus mengajarkan seperti itu. Berarti moralitas Yesus ini jahat sekali ya, pembunuh dia. Sehingga mungkin kebanyakan orang Kristen akan menjadi orang-orang Kristen radikal yang akan selalu merasa bahwa halal membunuh orang-orang di luar sana yang kafir, yang beda agamanya. Saya bersyukur Yesus saya tidak seperti itu. Saya bersyukur Tuhan Yesus menyatakan moralitas yang luar biasa. Ia tidak berpoligami. Bahkan tidak ada catatan sama sekali Yesus Kristus itu menikah. Ya, yang banyak kali menjadi acuan bagi rohaniwan-rohaniwan di masa lalu sampai sekarang untuk tetap berselibat, artinya tidak menikah. Ya, tapi saya bersyukur Yesus tidak berpoligami dan Yesus tidak mengajarkan orang Kristen akhirnya berpoligami. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, Yesus tidak mengambil seorang wanita atau gadis muda untuk menjadi istrinya atau mengambil istri-istri dari murid-muridnya dengan alasan wahyu Tuhan. Saya bersyukur Yesus tidak punya moralitas seperti itu. Dari saya baca Alkitab dari awal sampai akhir, ia adalah pribadi yang lemah lembut. Ia pribadi yang penuh kasih. Bahkan segala perbuatan-perbuatannya selalu didorong oleh belas kasihan. Ia mengajarkan kita untuk mengampuni, bahkan mengampuni musuh-musuh kita. Ia memberikan kesempatan bagi pendosa-pendosa. Bahkan beberapa pendosa yang datang, mereka mendapatkan jawaban dan mereka menjadi murid-murid Yesus. Semuanya karena apa? Karena yang diajarkan oleh Tuhan itu betul-betul adalah hatinya Bapa. Ajaran dari, esensi dari ajaran kerajaan sorga itu sendiri. Yakni kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini hari lepas hari. Dan kami juga menjadi pribadi yang bertekun untuk merenungkan dan membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.